Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dawu Nama Pramana Manoba dengan NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang Studio Perancangan Arsitektur 4. Yang pertama ada isu yang diangkat dan spesifikasi proyek. Fungsi bangunan saya yaitu eksibisi dan produksi dengan isu yang diangkat yaitu kerajinan patung kayu di sepanjang Jalan Sebatu. Permasalahannya yang pertama ada tempat produksi yang digabung dengan tempat penjualan, limbah sisa produksi yang menumpuk dan tidak diolah, fasilitas penjualan sangat minim tempat, dan persaingan antar penjual dan juga pemasaran. Jadi analisis kebutuhannya itu tempat produksi atau workshop yang khusus memproduksi kerajinan, area untuk memfasilitasi kegiatan jual beli, dan fasilitas yang dapat menunjang ke pusat produksi. Jadi galeri patung merupakan suatu arsitektur yang dapat menjadi wadah bagi para seniman patung untuk memamerkan dan mempromosikan hasil karya seni tiga dimensinya, serta menjadi media interaksi antara seniman dan penikmat seni. Adapun kegiatan dalam bangunan ini yaitu kegiatan eksibisi, kegiatan promosi, kegiatan edukasi, dan kegiatan rekreasi. Ringkasan proyek yang diusulkan. Adapun klasifikasi galeri patung yang akan saya buat yaitu seni patung etnis atau daerah, yaitu yang fokus pada karya-karya dari suatu budaya atau daerah tertentu, menonjolkan keanekaragaman seni patung daerah. Yang mana ada ruang utama yaitu eksibisi, produksi, dan dengan fungsi eksibisi yaitu ruang eksibisi, yang fungsi produksi yaitu ruang workshop, dan fungsi konservasi yaitu ruang restoration. Adapun di ruang penunjang yaitu ruang kerja, storeroom, lobby, dan ruang informasi. Dan ruang pendukung yaitu cafeteria dan toilet. Masuk ke konsep dasar dan tema. Pendekatan perancangan yang diambil ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bagi para seniman untuk melakukan kegiatan produksi, pameran, edukasi, maupun komersil. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pendekatan perancangan yang dapat diterapkan sesuai usulan proyek. Adapun pendekatan yang saya temukan yaitu pendekatan ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya ada konsep dasar. Berdasarkan pendekatan lingkungan, budaya, dan ekonomi, saya menempatkan konsep dasar yaitu kebebasan berekspresi dengan fleksibilitas dan kolaboratif ruang, yaitu memberikan kebebasan mengekspresikan kreativitas para seniman dan juga memberikan kebebasan bergerak bagi para wisatawan yang memungkinkan untuk bisa berkolaborasi dengan seniman dengan diadakannya workshop maupun seminar yang bisa dilihat langsung oleh wisatawan. Selanjutnya ada tema rancangan. Berdasarkan konsep kebebasan berekspresi dengan fleksibilitas dan kolaboratif ruang, didapatkan tema yang cocok yaitu neo-vernacular, yang lahir dari pendekatan lingkungan dan juga berdasarkan konsep kebebasan dan kolaboratif. Neo-vernacular merupakan gaya arsitektur kontemporer yang menggabungkan elemen-elemen tradisional atau vernacular dengan elemen-elemen modern atau kontemporer. Desain neo-vernacular menekankan pada elemen tradisional dan elemen modern yang menciptakan kesan kebebasan dan keterbukaan. Masuk ke gambar perancangan dan perencanaan. Yang pertama ada site plan. Tujuan dari perencanaan site plan pada bangunan galeri ini adalah untuk aksesibilitas yang dimana memastikan akses yang mudah dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan dan menentukan area parkir yang memadai bagi para wisatawan. Dengan fungsinya itu menciptakan estetika dan identitas pada galeri yang dimana site plan dapat mencerminkan identitas visual dan estetika arsitektur pada bangunan galeri. Selanjutnya ada layout plan. Tujuan dari perencanaan layout plan pada bangunan galeri ini
adalah untuk mengoptimalkan ruang yang dimana untuk setiap fungsi ruang yang ada dalam galeri seperti lobi, ruang eksibisi, dan ruang workshop. Sesuai dengan konsep yang memberikan kebebasan mengekspresikan kreativitas para seniman dan juga memberikan kebebasan gerak bagi para wisatawan, maka menciptakan ruang yang fleksibel yang dimana dapat menyesuaikan para wisatawan untuk menjelajahi setiap ruang pada bangunan galeri. Selanjutnya ada desain bangunan. Tujuan dari perencanaan desain bangunan ini adalah untuk menentukan bentuk atau wujud bangunan pada galeri sesuai dengan tema rancangan dan konsep dasar. Kesesuaian dengan tema rancangan, arsitektur neo-vernakular, dan juga konsep dasar kebebasan mengekspresikan kreativitas para seniman dan juga memberikan kebebasan bergerak bagi para wisatawan. Material yang dipakai antara lain yaitu menggunakan genteng bitumen, batu bata ekspos, finishing cat kamprot, batu paras Jogja, batu candi Jogja, kaca, dan sedikit ornamen ukiran. Selanjutnya ada ruang luar. Tujuan dari perencanaan ruang luar pada galeri yakni untuk menentukan jenis vegetasi, hardscape, softscape, dan furnitur ruang luar pada bangunan galeri. Adapun softcase yang saya pakai antara lain pohon kelapa, ketapang kencana, pohon kamboja, calathea lutea, dan palem putih. Sedangkan hardscape yang saya pakai yaitu paving block, granit porfiri, dan kolam ikan. Selanjutnya ada sistem struktur yang saya pakai yaitu dengan tujuan untuk menentukan jenis struktur yang akan digunakan pada bangunan, substruktur, superstruktur, dan superstruktur yang sesuai dengan kondisi tapak dan tema perancangan. Jadi substruktur yang saya pakai yaitu pondasi menurus dan juga footplat. Untuk superstrukturnya itu kolom, kolom beton, dan dinding bata. Dan superstrukturnya menggunakan kap limasan dengan bahan baja. Bisa dilihat gambar kerjanya. Selanjutnya ada sistem utilitas dengan tujuan sistem utilitas diantaranya air bersih, kotor, bekas, dan air hujan, bertujuan untuk menentukan pengadaan air bersih, menentukan jalur air kotor dan bekas, serta jalur pembuangan air hujan pada bangunan galeri yang akan dirancang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.